Dengarkan ini wahai jiwa terpilih. Dalam perjalanan hidup ini, akan ada individu-individu yang hadir bukan untuk memperkaya jiwamu atau menambahkan nilai dalam hidupmu, melainkan justru untuk menyedot energi yang kamu miliki. Mereka datang bukan sebagai pelengkap damai, melainkan sebagai penguras, menggerus ketenangan, meredupkan semangat, bahkan merusak kejernihan batinmu. Mereka mungkin datang dengan wajah ramah dan kata-kata lembut, membalut niat mereka dengan kebaikan yang tampak tulus. Namun di balik keramahan itu tersembunyi agenda yang tak selalu jernih. Mereka tertarik bukan karena ingin belajar dari cahaya yang ada dalam dirimu, tapi karena mereka ingin memilikinya. Mereka datang bukan untuk tumbuh bersama, tapi untuk menyerap dan menghisap habis terangmu, hingga tak bersisa untuk dirimu sendiri. Namun ingatlah, kamu bukan sosok biasa. Kamu adalah pribadi yang telah ditandai secara ilahi, dipilih, dipisahkan, dan diutus untuk misi yang tidak umum. Jalanmu bukan jalan banyak orang, panggilanmu tidak seperti yang lain. Tugasmu bukan sekadar hadir di dunia ini, melainkan menjadi jawaban di tengah kekacauan, menjadi terang dalam kegelapan, menjadi suara bagi yang tak bersuara. Namun cahaya seperti yang kamu miliki akan selalu menarik. Bukan hanya jiwa-jiwa yang tulus, tetapi juga mereka yang berniat merusak. Dan dalam kenyataan hidup, kamu akan menemukan bahwa tidak semua orang bisa dan seharusnya kamu tolong. Tidak setiap tangis adalah panggilan murni untuk kesembuhan. Tidak semua permintaan akan kasihmu pantas untuk diberikan balasan. Ada yang hanya datang untuk menghangatkan diri dari apimu, lalu pergi begitu saja, meninggalkanmu menggigil dalam kehampaan. Kamu dianugerahi hati yang lembut, jiwa yang peka, dan kasih yang besar. Tapi bersamaan dengan itu, kamu juga dikaruniai hikmat. Dan saatnya tiba untuk mengaktifkan hikmat itu. Belajarlah untuk membedakan siapa yang harus kamu rangkul, dan siapa yang hanya perlu kamu doakan dari kejauhan. Belajarlah berkata cukup, tanpa merasa bersalah. Kamu tidak egois karena menjaga dirimu. Justru itu bentuk tanggung jawab atas misi yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Terkadang, dalam keinginanmu menolong semua orang, kamu lupa bahwa kamu sendiri pun adalah utusan dalam perjalanan. Kamu tidak ditugaskan untuk semua orang. Ada orang-orang yang memang harus kamu bantu, tapi ada pula yang hanya hadir untuk mengajarkanmu tentang batas, mencintai dengan bijak, memberi dengan arah ilahi, menolong dengan kesadaran, tanpa harus kehilangan jati diri. Karena tidak semua yang datang layak menerima apimu. Tidak semua yang menangis pantas diberi lentera jiwamu. Beberapa dari mereka hanyalah penghambat takdirmu. Mereka tidak datang untuk tumbuh, melainkan untuk menahanmu. Mereka berselimutkan kelemahan palsu, menyisipkan rasa bersalah, seolah kamu wajib selalu ada bagi mereka. Namun kamu tidak diciptakan menjadi sumber tanpa batas bagi jiwa yang menolak bertumbuh. Kamu memiliki panggilan surgawi, dan tidak semua bisa ikut dalam perjalanan itu. Saat ini kamu akan mulai melihat siapa sebenarnya mereka. Mereka yang hanya datang saat membutuhkanmu, tapi tak pernah mendoakanmu. Mereka yang membuatmu ragu akan dirimu sendiri, padahal kamu sedang berjalan dalam kebenaran ilahi. Jika kamu tidak mulai melihat dan mengenali mereka dengan jernih, mereka akan terus mengikis semangatmu, merampas kejernihan visimu, dan memadamkan nyala panggilanmu, sampai yang tersisa hanyalah kelelahan dan kekosongan jiwa. Ingatlah, kamu tidak dipanggil untuk menyelamatkan semua orang. Kamu dipanggil untuk taat, dan dalam ketaatan terkadang kamu harus belajar berjalan menjauh dari mereka yang memang tidak Tuhan izinkan untuk terus berjalan bersamamu. Menjaga panggilan bukanlah kekejaman, itu adalah bentuk kedewasaan rohani, kesadaran bahwa hidupmu terlalu bernilai untuk terus dikorbankan demi hubungan yang tidak direstui surga. Apa yang kamu rasakan hari ini, beban, kebingungan, rasa ditinggalkan, bisa jadi bukan milikmu. Itu hanyalah sisa dari apa yang kamu bawa, padahal tidak pernah Tuhan tugaskan untuk kamu pikul. Dan jika pesan ini menggema dalam jiwamu, ketahuilah bahwa ini bukan pesan biasa. Ini bukan untuk semua orang. Hanya bagi mereka yang roh dan hatinya selaras dengan suara surga. Mereka yang selama ini merasa berbeda, merasa asing di tengah keramaian, dan tahu bahwa mereka tidak ditempatkan di sini secara sembarangan.
Kamu dipanggil untuk masuk ke dalam lingkaran cahaya yang kudus. Sebuah komunitas rohani tak kasat mata, tempat para pembawa terang, para penjaga nyala api surgawi, bersatu dalam panggilan yang satu, melayani Tuhan dengan seluruh hidup. Jika hatimu mengamini kebenaran ini, jangan hanya diam. Biarkan rohmu bersaksi, karena sesuatu sedang diaktifkan dalam dirimu hari ini. Bukan karena kekuatanmu, melainkan oleh tangan Tuhan yang bekerja dalam diam. Dan apa yang terasa seperti akhir, sesungguhnya hanyalah permulaan. Sebuah aktivasi untuk menuntunmu menuju takdirmu yang sejati. Selamat datang dalam musim baru. Kamu tidak sendiri, kamu tidak gila. Kamu hanya sedang dibangkitkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mari jujur, ada hal-hal yang telah kamu lalui yang tak seorang pun akan benar-benar mengerti. Bahkan jika kamu mencoba menjelaskannya. Pernah kamu coba bercerita dengan harapan seseorang akan mengerti, akan peduli, atau setidaknya mendengar. Tapi yang kamu temui hanyalah tatapan kosong, anggukan basa-basi, atau lebih buruk, pengabaian. Seolah rasa sakitmu hanyalah ilusi, seolah bebanmu hanya drama. Tapi kamu tahu itu nyata. Kamu tahu karena kamu merasakannya dalam dadamu yang sesak, di malam yang terasa terlalu sunyi, dalam air mata yang kamu telan diam-diam agar tak ada yang melihat betapa lelahnya kamu. Kamu tahu karena kamu berjuang untuk bangun tiap pagi, menjalani hari demi hari dengan senyum yang dipaksakan, padahal hatimu retak sejak kecil. Hidupmu bukan hanya diuji, hidupmu sempat dihancurkan. Saat orang lain punya pelindung, kamu dibiarkan bertahan sendiri. Saat yang lain tertawa tanpa beban, kamu menyembunyikan luka di balik tawa yang dibuat-buat. Dan saat orang-orang beristirahat, kamu bergumul dengan bayangan, kecemasan, trauma, ingatan yang muncul tiba-tiba dan membuat napasmu tercekat. Namun meskipun semua itu nyaris menghabisimu, kamu tetap di sini. Kamu masih berdiri meskipun gemetar, masih bernapas meskipun sesak, masih berharap meskipun tipis. Dan itu bukan kebetulan. Kekuatanmu bukan mitos. Ketabahanmu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari rasa sakitmu. Lebih besar dari apapun yang berusaha mematahkanmu. Kamu tidak dibuat untuk dihancurkan. Kamu ditempa untuk bangkit. Mungkin kamu tidak melihat maknanya sekarang. Mungkin kamu masih berjalan dalam kegelapan, bertanya kapan terang akan datang. Tapi dengar ini, setiap luka, setiap air mata, setiap malam yang kamu lewati tanpa menyerah itu membentukmu. Membentuk keberanian yang tidak bisa diajarkan, membentuk kekuatan yang tidak bisa direkayasa. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari kamu tidak pernah lemah. Kamu hanya sedang dibentuk untuk menjadi luar biasa. Namun, kamu masih di sini, masih bernapas, masih berdiri, dan entah bagaimana lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketika kamu pikir itu adalah akhir, kamu bangkit. Meskipun tak ada yang melihat air matamu, kamu tetap melangkah. Kamu kehilangan banyak hal. Orang-orang yang kamu cintai, mimpi-mimpi yang dulu kamu pegang erat, dan bagian dari dirimu yang pernah kamu pikir tak tergantikan. Tapi kamu tidak hancur. Dan izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin selama ini terpendam dalam hatimu. Mengapa kamu? Mengapa hidupmu terasa seperti medan perang? Mengapa badai datang sebelum kamu tahu cara berlayar? Mengapa kamu diserang, bahkan sebelum kamu belajar bertahan? Mengapa kamu dilempar ke tengah kekacauan yang bukan kamu yang ciptakan? Jawabannya bukan karena kamu lemah, bukan karena Tuhan menghukummu. Tuhan sedang memposisikanmu. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi penuntun. Kamu diciptakan untuk memimpin, dan kepemimpinan surgawi tidak dilatih di tempat nyaman. Ia dalam tekanan, dalam kehilangan, dalam ruang-ruang sepi, di mana hanya ada kamu dan Tuhan. Saat orang lain disembunyikan, kamu dibentuk. Kamu tidak dipersiapkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Kamu tidak dibiarkan berjalan sendirian karena Tuhan lupa, tapi karena Tuhan sedang mengukir kekuatan dalam dirimu yang tidak akan goyah saat dunia mulai runtuh. Ketika yang biasa mulai hancur, kamu akan berdiri tegak karena kamu telah melalui hal-hal yang tidak semua orang bisa pahami.
Dan justru dalam proses itulah identitas surgawimu diaktifkan. Kamu tidak salah jalan. Kamu sedang dibentuk untuk saat yang lebih besar, dan saat itulah kamu akan melihat semua yang kamu alami semuanya ada tujuannya. Tuhan tidak membuangmu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk berdiri di tengah kekacauan dan tetap membawa damai, untuk menuntun mereka yang kehilangan arah, untuk menjadi suara di tengah kebisuan dunia. Karena kamu dipilih, dan yang dipilih tidak pernah dilatih dengan cara biasa. Pemimpin di akhir zaman tidak boleh lemah. Mereka tidak bisa naif, tidak bisa goyah, hanya karena tekanan atau penolakan. Mereka harus memiliki kedalaman yang lahir dari penderitaan, keteguhan yang lahir dari peperangan batin, dan penglihatan yang dilatih dalam gelapnya malam. Mereka harus ditempa oleh api, bukan hanya api ujian tapi juga api panggilan. Terbukti, dalam pertempuran bukan hanya yang terlihat oleh manusia, tapi juga pertempuran tersembunyi yang hanya disaksikan surga. Dan mungkin itu sebabnya kamu merasa seperti kamu dilupakan, seperti kamu disisihkan, disembunyikan, dilupakan dunia. Tapi kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Karena pemimpin sejati tidak dibentuk di atas panggung, mereka dibentuk dalam kesunyian. Mereka tidak dilatih dalam sorotan, tapi dalam bayang-bayang. Kamu sedang ditempa dalam keheningan. Kamu sedang dilatih dalam rahasia. Bukan karena kamu tak layak tampil sekarang, tapi karena panggilanmu terlalu besar untuk diluncurkan sebelum waktunya. Akan datang masa, dan masa itu semakin dekat, di mana dunia tidak akan mencari mereka yang populer, tapi mereka yang kuat secara rohani. Mereka yang bisa berdiri ketika yang lain berlutut. Mereka yang bisa berkata, percaya, saat semua orang dikuasai ketakutan. Mereka yang bisa membawa terang bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat kehidupan mereka yang telah terbakar oleh proses. Saat dunia mulai runtuh, kamulah yang akan berdiri dalam kekacauan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah dilatih untuk momen ini. Kamu akan membawa cahaya di tengah kegelapan, menyuarakan iman di tengah ketidakpastian, menuntun mereka yang hancur ketika mereka tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Setiap luka yang kamu bawa ada maknanya. Setiap air mata yang kamu sembunyikan ada harganya. Setiap malam tanpa tidur yang nyaris membunuhmu ada tujuannya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari pemurnian, bagian dari penyaringan, bagian dari persiapan surgawi untuk tugas yang tak semua orang dipanggil untuk jalani. Kamu dipilih bukan karena kamu kuat sejak awal, tapi karena kamu bersedia untuk tidak menyerah. Dan karena itu, Tuhan akan membuatmu berdiri di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk menjalankan sesuatu yang kekal. Itu semua adalah persiapan ilahi. Setiap air mata, setiap kehilangan, setiap malam yang kamu habiskan, dalam diam bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Semua itu bukan kebetulan, itulah rahasia surgawi. Kamu dipilih untuk memimpin. Tapi sebelum Tuhan memberimu tanggung jawab besar, Dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa kamu cukup kuat untuk menanggungnya. Bukan kuat di luar, tapi teguh di dalam. Kuat dalam integritas, kuat dalam karakter, kuat dalam iman. Karena apa yang akan kamu bawa bukan biasa-biasa saja. Sekarang kamu mulai mengerti semua rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Kamu bukan dikutuk, kamu dipanggil. Dan ketika kamu dipanggil, kamu akan selalu merasa seperti berbeda dari yang lain. Jalanmu tidak akan sama, pertarunganmu tidak akan ringan, dan pemrosesanmu akan terasa lebih dari orang lain. Karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah kebenaran yang jarang disampaikan orang. Semakin besar panggilanmu, semakin dini pertempuran dimulai. Karena neraka sudah mengenal potensimu bahkan sebelum kamu sadar siapa dirimu. Musuh mencoba menjatuhkanmu sebelum kamu sempat bangkit. Dia mengirim pengkhianatan, penolakan, trauma, ketakutan, dan keraguan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena dia tahu kamu berbahaya bagi kerajaannya. Tapi semua itu tidak cukup untuk menghentikanmu. Karena sekarang kamu sedang terbangun. Rohmu mulai mengingat satu demi satu, tanda demi tanda. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan siapa yang dunia katakan, tapi kamulah siapa yang Tuhan tetapkan sejak awal. Kamu sedang mengambil kembali identitasmu,
Dan dengan itu kamu juga sedang mengambil kembali otoritasmu. Ini bukan sekadar pemulihan, ini adalah kebangkitan, dan tidak ada yang bisa menghentikan orang yang akhirnya sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena ketika kamu sadar siapa kamu sebenarnya, segala hal mulai berubah. Dan ini baru tanda pertama. Apa yang baru saja kamu rasakan, apa yang sedang bergema dalam jiwamu sekarang itu hanyalah awal, karena yang akan datang setelah ini akan mengguncang lebih dalam lagi. Itu akan menyentuh tempat-tempat dalam dirimu yang bahkan belum pernah kamu beri nama. Tetaplah bersama saya karena yang akan kamu selanjutnya mungkin akan menjelaskan mengapa orang-orang tertentu terus menghilang dari hidupmu. Dulu kamu mengira itu adalah kegagalan. Kamu pikir kamu yang terlalu sensitif, terlalu keras, atau terlalu penuh harapan. Tapi sekarang kamu mulai melihatnya dengan cara berbeda. Tuhan tidak sedang mengambil orang-orang dari hidupmu tanpa alasan. Dia sedang membersihkan ruang untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak bisa dicampur dengan energi lama. Ada sesuatu yang berbeda dengan caramu menjalani hidup. Kamu tidak bisa hidup seperti kebanyakan orang, dan sebenarnya kamu juga tidak pernah cocok dengan sistem dunia ini. Karena ada beban ilahi di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak terlihat mata, tapi selalu kamu rasakan. Sebuah tarikan konstan. Sebuah rasa bahwa kamu diutus untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Kamu tahu rasanya menjadi penopang. Bahkan saat kamu sendiri kelelahan, kamu tetap menjadi sandaran. Kamu yang menenangkan, kamu yang mendengarkan. Kamu yang tetap hadir meski tak ada yang hadir untukmu. Bahkan ketika tak ada yang melihatmu. Bahkan ketika tak ada yang berterima kasih padamu, kamu tetap ada. Kamulah yang menjaga segalanya tetap utuh. Bahkan ketika dirimu sendiri sedang runtuh. Dan itulah kenapa jiwamu terasa berat. Karena kamu bukan hanya membawa hidupmu sendiri. Kamu membawa warisan rohani. Kamu membawa pemanggilan generasi. Kamu membawa perubahan. Tapi ingat ini baik-baik, Tuhan melihatmu. Dia tahu setiap tetes keringat dan air mata yang tak disaksikan manusia. Dia tahu berapa banyak luka yang kamu sembunyikan demi melindungi orang lain. Dan dia tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Yang sedang kamu rasakan sekarang adalah peralihan. Peralihan dari menjadi seseorang yang bersembunyi, menjadi seseorang yang akan berdiri di tempat yang Tuhan tetapkan. Peralihan dari menyangkal panggilan, menjadi menjalani takdirmu dengan penuh kuasa. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang diselaraskan. Kehilangan hubungan, kesempatan, atau bahkan versi lama dari dirimu bukan kehancuran. Itu adalah penyelarasan surgawi. Tuhan sedang menarikmu lebih dalam karena kamu telah membuktikan bahwa kamu setia dalam hal tersembunyi. Dan sekarang saatnya ditingkatkan ke hal yang terlihat. Ini baru permulaan. Yang akan datang akan membuka matamu sepenuhnya. Dan ketika kamu melihatnya, kamu akan tahu semua ini. Setiap kehilangan, setiap luka, setiap malam panjang. Bukan tanpa maksud. Itu adalah bagian dari panggilan yang hanya bisa kamu bawa. Kamu merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang bahkan bukan tanggung jawabmu. Kamu memikirkan orang lain saat orang lain bahkan tidak sadar. Kamu ada. Kamu peduli pada rasa sakit yang tidak kamu sebabkan. Kamu membawa suasana di setiap ruangan. Seolah beban emosional orang lain secara otomatis berpindah kepadamu. Kamu mendengar lebih dalam dari yang dikatakan orang. Kamu menangkap luka yang tersembunyi di balik senyum. Dan ya, kamu mendoakan orang-orang yang bahkan tidak akan pernah melakukan hal yang sama untukmu. Lalu kenapa? Mengapa kamu merasakan beban ini? Mengapa kamu merasa seperti memiliki tugas tak terlihat untuk menjaga, mengangkat, menopang, dan menutupi orang lain secara rohani, bahkan mereka yang tidak kamu kenal? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena kepemimpinan bukan sesuatu yang kamu pilih. Itu bukan profesi, bukan posisi, bukan panggung. Itu identitas. Sesuatu yang telah ditenun ke dalam jiwamu bahkan sebelum kamu lahir. Itu adalah tanda yang ditempatkan Tuhan dalam rohmu sejak awal, bahwa kamu akan menjadi terang ketika dunia menjadi gelap. Lihatlah dirimu. Saat yang lain mengejar kesenangan, kamu mengejar tujuan. Saat yang lain lari dari tanggung jawab, kamu justru mendekatinya. Kamu tidak bisa menjelaskannya pada mereka, tidak akan pernah mengerti.
Mereka tidak memahami urgensi yang kamu rasakan. Dorongan di dadamu yang tidak pernah padam. Mereka tidak tahu bahwa kamu mendengar suara yang tak terdengar, suara panggilan. Surgawi, karena apa yang kamu bawa bukan dari dunia ini. Itu adalah penugasan ilahi, sebuah cetak biru surgawi yang tertulis di dalam dirimu, sebuah kode kepemimpinan rohani yang tidak bisa dihapus oleh pengalaman buruk, pengkhianatan, atau keraguan diri. Dan setiap kali kamu mencoba mengabaikannya, setiap kali kamu mencoba hidup normal, setiap kali kamu mencoba berpura-pura tidak peduli, suara itu kembali, lebih keras, lebih dalam, lebih kuat. Kamu bisa mencoba menyesuaikan diri, tapi kamu akan selalu merasa tidak cocok karena kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk sekadar ada. Kamu dipanggil untuk berdampak. Kamu ditakdirkan untuk menjadi yang pertama, yang membuka jalan, yang berdiri di celah saat semua orang melangkah mundur, yang tetap kuat saat semuanya runtuh, yang menjadi suara di tengah kekacauan. Penunjuk arah ketika semua kehilangan arah. Kamu adalah cermin surga. Di tengah dunia yang lupa seperti apa rupa kebenaran, kamulah yang dipilih untuk mencerminkannya kembali. Tidak dengan kesempurnaan, tapi dengan keberanian. Dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan iman yang tetap bertahan meski tidak ada yang mendukungmu. Dan ini mungkin tidak mudah. Tapi ingat, pemimpin sejati tidak diangkat karena mereka siap. Mereka diangkat karena mereka bersedia. Dan jika kamu masih membaca ini, itu karena rohmu tahu. Kamu telah dipanggil untuk waktu seperti ini. Dan inilah misinya. Tak ada yang bertepuk tangan untukmu. Tak ada sorotan, tak ada pujian, tak ada pengakuan. Tak ada yang tahu bagaimana kamu berjuang menahan air mata, menekan rasa lelah dan tetap berjalan meskipun kakimu gemetar. Tak seorang pun menyadari pertempuran sunyi yang kamu hadapi. Bukan hanya sekali, tapi hampir setiap hari. Pertempuran batin yang kamu lawan sambil tersenyum. Luka yang kamu sembunyikan di balik kesabaran dan doa-doa yang kamu bisikkan dalam kesendirian. Namun percayalah, semua itu bukan tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari rencana surgawi. Tuhan sedang membangkitkan para pejuang, bukan yang ramai di atas panggung, tapi yang setia di tempat tersembunyi. Pejuang sunyi yang saat ini sedang dipersiapkan dalam diam, di tempat tanpa sorotan, disempurnakan dalam kesendirian. Karena mereka yang akan memikul beban besar harus terlebih dahulu diuji dalam ruang yang kecil. Kamu sedang berada dalam musim persiapanmu. Musim yang sunyi, panjang, dan seringkali terasa berat. Musim di mana kamu merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang diperhatikan dari surga. Tuhan sedang mengamati bagaimana kamu memimpin saat tak ada yang melihat. Bagaimana kamu tetap melayani meski tak ada yang berterima kasih. Bagaimana kamu setia dalam hal kecil sebelum dipercayakan hal besar. Musim ini bukan hukuman, ini pelatihan. Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia sedang mempercayaimu dengan proses agar nanti kamu bisa berdiri tanpa goyah. Mempercayaimu dengan penggilingan batin, agar nanti kamu bisa membimbing orang lain keluar dari lembah. Kamu sedang dibentuk menjadi pemimpin yang tidak terguncangkan oleh pujian dan tidak ditundukkan oleh penolakan. Dan ketika waktunya tiba, Dia akan membukakan pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, karena mereka yang dibentuk dalam kesunyian akan dipakai dalam kemuliaan. Dan hari itu akan datang, hari di mana semua proses ini masuk akal, dan kamu akan bersyukur karena kamu tidak menyerah. Bagaimana kamu tetap taat bahkan saat semuanya tidak masuk akal? Mengapa kamu masih memilih percaya saat jalan di depanmu gelap, kabur, dan penuh pertanyaan tanpa jawaban? Mengapa kamu terus melangkah meski setiap langkah terasa seperti pertaruhan? Karena jauh di dalam jiwamu, ada suara lembut namun kuat yang tidak bisa kamu abaikan. Suara yang mengatakan, tetaplah setia, jangan berhenti sekarang. Itulah suara tujuanmu. Suara yang tak terdengar oleh dunia tapi sangat jelas bagi jiwamu. Akan tiba waktunya saat tabir yang selama ini menutupi diangkat. Saat masa persiapan berubah menjadi pelaksanaan. Saat kamu tak lagi memimpin dalam diam, tapi dalam otoritas yang Tuhan sendiri nyatakan. Dan saat hari itu tiba, dunia akan terkejut. Orang-orang akan bertanya, dari mana Dia muncul? Karena mereka tidak pernah melihat air mata yang kamu telan dalam keheningan.
Mereka tidak pernah menyaksikan doa-doa yang kamu naikkan saat semua pintu tertutup. Mereka hanya melihat hasilnya, bukan prosesmu, tapi surga melihat. Surga mencatat setiap kesetiaan kecil, setiap kali kamu menolak untuk menyerah, setiap kali kamu memilih kasih saat kamu bisa saja membalas dendam. Dan upahmu akan sebanding dengan beban yang kamu tanggung dalam sunyi. Bukan hanya di bumi, tapi dalam kekekalan. Masih berpikir bahwa tanggung jawab besar itu datang secara kebetulan? Masih mengira bahwa hatimu yang terlalu sensitif adalah kelemahan? Atau mungkin, hanya mungkin, itulah tanda bahwa kamu memang dilahirkan untuk sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, sesuatu yang surgawi. Namun jangan terburu-buru melangkah. Jangan mendahului waktunya. Karena tanda selanjutnya akan menjelaskan kenapa kamu terus disalahkan. Kenapa orang-orang meragukan, bahkan mereka yang kamu kasihi. Itu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berbeda. Dipisahkan, dipilih, dan terkadang perbedaan itu terlalu dalam untuk bisa dimengerti oleh hati yang belum dibuka oleh Tuhan. Mari kita bicarakan sesuatu yang jarang kamu akui secara terbuka. Sesuatu yang telah kamu pelajari untuk dipikul dalam diam. Sesuatu yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan, perasaan disalahpahami. Bukan oleh orang asing, tapi oleh mereka yang paling kamu harapkan untuk memahami dirimu. Kamu bicara dari dalam jiwamu, tapi mereka mendengarnya dengan telinga manusia. Kamu bergerak dengan tujuan, tapi mereka menyebutnya aneh. Kamu mengatakan ya pada bisikan Tuhan, tapi mereka bilang, kamu dramatis, kamu sudah mencoba menjelaskan, kamu sudah mencoba menyederhanakan kedalamanmu hanya agar diterima. Tapi tidak peduli apa yang kamu lakukan, mereka tidak benar-benar melihatmu. Tidak sepenuhnya, tidak dengan sungguh-sungguh. Teman pergi tanpa peringatan, keluarga mempertanyakan arahmu. Bahkan mereka yang dulu merayakanmu tiba-tiba menjadi diam saat cahayamu mulai bersinar. Tapi bagaimana jika ini bukan penolakan? Bagaimana jika ini adalah konfirmasi? Lihatlah, orang-orang pilihan jarang dikenali sejak awal, karena rohmu membawa frekuensi yang tidak ditangkap oleh banyak orang. Mereka tidak mengerti kenapa kamu tidak mengejar apa yang mereka kejar. Mereka tidak mengerti kenapa kamu butuh kesendirian, kenapa kamu menagerim, kenapa mimpimu berbeda, dan karena mereka tidak bisa mendefinisikanmu. Mereka menolakmu, tapi dengar, Nabi Isa disalahpahami, Daud diabaikan, Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun masing-masing dipisahkan untuk sebuah momen yang tidak bisa dilihat siapapun. Hal yang sama berlaku untukmu. Penolakan itu bukan hukuman, itu perlindungan. Karena Tuhan sedang menjaga takdirmu dari opini yang bisa mencairkan panggilanmu. Jika mereka menerimamu, mungkin kamu akan tetap kecil, aman, nyaman. Tapi pemimpin tidak bisa memilih kenyamanan. Mereka butuh kejelasan. Dan kadang kejelasan datang dalam balutan kesendirian, jadi ya mereka pergi. Iya, mereka meragukanmu. Ya, mereka salah menilai dirimu. Tapi itu karena mereka tidak bisa mengenali apa yang surga sudah konfirmasi, bahwa kamu sedang menjadi. Dan dalam proses ini, orang-orang yang tidak cocok dengan levelmu berikutnya akan mulai pergi. Jangan kejar mereka. Jangan jelaskan dirimu. Jangan mengecil hanya untuk muat dalam versi dirimu yang nyaman bagi mereka. Karena saat waktunya tiba, saat Tuhan menyatakan apa yang telah Dia bangun di dalam dirimu, orang-orang yang pernah meninggalkanmu akan menyaksikannya dengan takjub. Tapi ini bagian yang kebanyakan orang tidak sadari. Fase disalahpahami ini bukanlah akhir. Ini adalah ambang pintu. Karena apa yang datang berikutnya bukan hanya tentang pemisahan, ini tentang aktivasi. Bersiaplah karena tanda selanjutnya akan membuka sebuah kebenaran yang begitu tersembunyi. Bahkan kamu mungkin belum menyadarinya. Ada momen-momen ketika sesuatu dalam dirimu tahu sebelum apapun terjadi. Ia dimulai sebagai bisikan, perasaan aneh di dada, gambaran dalam mimpimu, peringatan, sunyi yang tidak didengar orang lain, tapi tidak bisa kamu abaikan. Kamu telah merasakan bahaya sebelum datang. Kamu bermimpi tentang tempat-tempat lalu menginjakkan kaki di sana beberapa hari kemudian. Kamu bangun dengan beban di rohmu,
tanpa tahu kenapa dan baru menyadari belakangan bahwa sesuatu telah berubah. Dan mungkin untuk sementara waktu kamu pikir itu hanya imajinasimu. Kamu mempertanyakan kewarasanmu. Kamu menyimpan momen-momen itu sendiri karena takut disebut gila, terlalu sensitif atau terlalu rohani. Tapi sekarang waktunya untuk berkata jujur. Kamu bukan sedang membayangkan sesuatu, kamu sedang menangkap sesuatu. Apa yang kamu bawa bukan hal biasa. Itu bukan takyul. Bukan kebetulan. Itu adalah pengurapan kenabian. Tuhan telah menempatkan di dalam dirimu antena spiritual yang menangkap sinyal yang tidak bisa dirasakan jiwa kebanyakan. Sementara orang lain berjalan dalam kebutaan, kamu berjalan dengan penglihatan. Saat mereka menebak, kamu merasakan. Saat mereka mengikuti keramaian, kamu mendengar bisikan di balik tabir. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ini sesuatu yang harus dijaga. Karena orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin di hari-hari terakhir tidak boleh terkejut. Mereka harus bisa melihat ke depan, mempersiapkan ke depan, berbicara ke depan. Dan itulah mengapa Dia menunjukkan kepadamu. Dia memberi peringatan lewat mimpi-mimpimu bukan untuk menakutimu, tapi untuk mempersiapkanmu. Dia memberimu firasat tentang orang-orang bukan untuk membuatmu menghakimi, tapi untuk melindungi tujuanmu. Kamu telah meninggalkan hal-hal yang terlihat, baik karena rohmu berteriak, tidak. Dan kemudian kebenarannya terungkap. Kamu benar lagi. Itu bukan kesombongan, bukan paranoia, itu kepekaan kenabian. Dunia membutuhkan lebih banyak suara, seperti milikmu. Bukan hanya yang keras tapi yang jelas. Bukan sekadar opini tapi wawasan ilahi. Hadiah ini mahal karena bersamanya datang kesendirian. Orang mengejek apa yang tidak mereka mengerti. Mereka akan memutar mata pada peringatanmu hingga badai datang, tapi saat itu kamu sudah membangun bahtera. Kamu bukan di sini untuk mengesankan. Kamu di sini untuk mempersiapkan, untuk membimbing, untuk memimpin, untuk melindungi mereka yang belum bisa melihat karena matanya belum terbuka. Ya, ini jalan yang sepi. Ya, ini berat, tapi ingat Tuhan tidak mengungkapkan rahasia kepada kerumunan. Dia membisikkan kepada yang dipilihnya. Dan kamu sudah mendengar bisikan itu selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya mendengarkan lebih dekat dari sebelumnya. Karena tanda terakhir yang akan segera kamu dengar akan mengonfirmasi bukan hanya siapa dirimu, tapi apa yang kamu dilahirkan untuk perintahkan. Kamu telah mencoba mengabaikannya. Kamu telah mencoba membungkamnya. Kamu telah mencoba menyesuaikan diri menjalani hidup yang disebut normal oleh semua orang. Bekerja, membayar tagihan, rencana akhir pekan, tersenyum, bertahan, ulangi. Tapi jauh di dalam dirimu ada kegelisahan yang menolak untuk tidur. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba menguburnya di balik berbagai gangguan. Tarikan itu terus kembali. Semakin keras, semakin kuat, semakin mendesak. Kamu pernah meninggalkan tujuan hidupmu sebelumnya, bukan? Mungkin bukan karena takut, tapi karena lelah, karena patah hati, karena kebingungan. Kamu berkata pada dirimu sendiri, aku hanya ingin kedamaian, aku hanya ingin ditinggal sendiri, aku belum siap untuk ini. Dan untuk sementara waktu itu berhasil, kamu memudar ke latar belakang. Kamu mengikuti naskah, kamu mencoba menjadi biasa, tapi kebiasaan tidak pernah tertulis dalam cetak birumu. Kamu tidak dirancang untuk berada di pinggir. Kamu telah ditandai jauh sebelum kamu lahir untuk memimpin, untuk membangun, untuk membangkitkan. Dan itulah sebabnya panggilan itu tidak akan membiarkanmu sendiri. Ia muncul di saat-saat terheningmu. Sebuah pikiran yang tidak bisa kamu enyahkan. Sebuah mimpi yang terus berulang. Nyala api tiba-tiba di dadamu saat mendengar sebuah kata yang terlalu menyentuh. Kamu telah mencoba untuk tidak mendengarnya, tapi kamu tidak bisa. Kamu telah mencoba untuk melupakannya, tapi takdir tidak melupakanmu. Karena panggilan ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang penugasan. Dan apakah kamu merasa siap atau tidak, waktunya akan datang. Bahkan sudah datang ketika surga berkata, sekarang. Tuhan tidak mencari yang paling sempurna. Dia tidak mencari mereka dengan CV yang sempurna atau teologi tanpa celah. Dia mencari yang bersedia,
yang tersedia, mereka yang sudah berhenti lari. Kamu tidak perlu memahami semuanya. Kamu hanya perlu menyerah. Karena dengar baik-baik, Tuhan tidak memilih yang sudah memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat mereka yang Dia pilih. Dan fakta bahwa kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih bernapas dengan api di jiwamu, itulah konfirmasi. Kamu telah direkrut oleh kerajaannya. Kamu telah dipisahkan untuk masa yang terakhir ini. Kamu tidak gila. Kamu tidak tersesat. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang dipersiapkan. Dan apa yang akan datang nanti akan membutuhkan setiap pelajaran, setiap luka, setiap tetes iman yang telah kamu kumpulkan sampai saat ini. Tetaplah di sini karena di akhir nanti semuanya akan terhubung dan kata-kata terakhir akan membangkitkan kekuatan dalam dirimu yang telah lama menunggu untuk bangkit. Jika tanda-tanda ini berbicara pada jiwamu, jika ada sesuatu di dalammu yang bergolak, jika rohmu berbisik, "Enggak ada ini aku," maka dengar ini dengan jelas. Kamu dipilih bukan secara kebetulan, bukan karena keberuntungan, tapi karena rancangan ilahi. Sebelum kekacauan, sebelum patah hati, sebelum kebingungan, kamu sudah ditandai oleh surga. Ditandai untuk membawa terang ke dunia yang runtuh. Ditandai untuk berjalan di tempat yang orang lain takut untuk menginjak. Ditandai untuk menyuarakan kebenaran ketika diam menjadi mematikan. Ini bukan hari-hari biasa, dan kamu bukan jiwa yang biasa. Akhir zaman sudah tiba dan dunia tidak menunggu kesempurnaan. Ia menangis meminta kekuatan sejati untuk suara-suara seperti milikmu. Berani, murni, tak tergoyahkan, dipenuhi api ilahi. Tuhan tidak memanggilmu untuk duduk diam di latar belakang. Dia memanggilmu untuk bangkit, untuk mengingat siapa dirimu, untuk berdiri seperti singa di tanah yang penuh gema. Mahkota yang kamu rasakan menekan jiwamu itu nyata. Yang diam-diam itu suci. Sesakit yang mencoba menghancurkanmu itu pelatihan, bukan hukuman. Kamu telah disembunyikan untuk suatu alasan tapi bukan untuk selamanya. Karena saat Tuhan berkata, "Sekarang," tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah ditetapkan. Jadi lihatlah ke cermin dan berhentilah hanya melihat kekurangan, berhentilah kesalahan, luka, dan kegagalan. Berhentilah menilai dirimu hanya dari apa yang belum tercapai atau dari kata-kata mereka yang tidak pernah benar-benar melihat siapa kamu. Mulailah melihat apimu, api yang tidak bisa dipadamkan oleh penolakan, api yang tetap menyala meskipun badai datang bertubi-tubi, api yang telah melewati malam-malam gelap penuh air mata tapi tetap menyala, lebih terang, lebih tajam, lebih suci. Mulailah melihat prajurit yang telah Tuhan lihat sejak awal. Bukan korban, bukan seseorang yang rusak, tapi seorang pemimpin, seorang pejuang, seseorang yang dipilih untuk membawa terang ke tempat di mana terang telah lama padam. Ini bukan tentang menunggu lagi, bukan lagi soal menunda sampai kamu merasa siap. Bukan soal berharap suatu hari nanti semuanya akan masuk akal. Ini adalah momenmu. Ini adalah pengaktifanmu. Detik di mana surga berbicara ke jiwamu dengan jelas. Bangkitlah. Ya, bangkitlah dari segala ketakutan yang selama ini diam-diam merampas keberanianmu. Bangkitlah dari belenggu kebingungan yang mengaburkan arah langkahmu. Bangkit dari abu luka masa lalu, dari reruntuhan kekecewaan, dari setiap serpihan kegagalan yang mencoba membungkusmu dalam keraguan dan membuatmu meragukan tujuan keberadaanmu di dunia ini. Ketahuilah, engkau tidak dilahirkan hanya untuk sekadar menjadi bagian dari arus. Engkau tidak diutus ke dunia ini untuk berbaur begitu saja dalam sistem yang kehilangan cahaya, kehilangan arah, kehilangan makna. Kehadiranmu di bumi membawa maksud surgawi. Kamu tidak dipanggil untuk menyesuaikan diri, tetapi untuk menjadi terang. Kamu diciptakan untuk menyala, untuk menyalakan semangat, menghidupkan harapan, mengubah atmosfer dimanapun kamu berada. Kamu ditetapkan untuk memimpin, bukan karena kamu paling kuat, tapi karena ada terang ilahi di dalam dirimu yang tidak boleh disembunyikan. Cahaya itulah yang mampu mengguncang kerajaan-kerajaan kegelapan, yang membungkam bisikan ketakutan, dan membangunkan hati yang tertidur dalam keputusasaan. Jangan
menunggu waktu yang sempurna untuk mulai berjalan dalam takdirmu. Jangan menunda untuk hidup dalam panggilan yang sudah Tuhan tempatkan dalam dirimu. Takdirmu tidak akan dimulai nanti, setelah segalanya tenang dan kamu merasa siap. Takdirmu dimulai sekarang, di tengah kekacauan, di tengah badai, di tengah situasi yang tampaknya tidak ideal. Karena justru dalam kekacauan itulah para pemimpin surgawi dibentuk. Di sanalah mereka ditempa, dibentuk dan dilahirkan untuk menjalankan misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jika ada getaran di jiwamu saat mendengar kata-kata ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang terasa disentuh, yang terasa tergugah, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Itu adalah suara batin yang selama ini terdiam karena tekanan dunia, kini mulai bersuara kembali. Dan jika kamu merasakannya, beranikanlah diri untuk mengakuinya. Tulis di kolom komentar, "Aku lahir untuk ini." Bukan karena kamu telah sempurna, bukan karena hidupmu bebas dari celah, tetapi karena kamu mau. Karena kamu bersedia berkata ya pada panggilanmu. Dunia sedang menunggu seseorang yang bersedia. Biarkan dunia menyaksikannya. Biarkan suara keberanianmu terdengar hingga ke pelosok gelap yang selama ini memekakkan hati. Biarkan langit menjadi saksi bahwa kamu telah menjawab panggilan itu. Dan, tolong jangan simpan pesan ini untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan ia berhenti di telingamu. Ada seseorang di luar sana yang sedang terlupa siapa dirinya sebenarnya. Seseorang yang sedang goyah dan nyaris menyerah. Bagikanlah pesan ini kepada mereka, karena bisa jadi melalui tanganmu lah Tuhan sedang membangkitkan seseorang kembali. Ini bukan lagi hanya tentang kamu. Ini adalah tentang generasi yang sedang dibangunkan dari tidur rohaninya. Para pemimpin yang sedang diaktifkan kembali dari dalam reruntuhan pencarian hidupnya. Dan saat mereka bangkit, ketika mereka sadar siapa diri mereka sebenarnya, dunia tidak akan pernah sama lagi.